Salam pembuka, izin kami lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanya milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam marilah kita aturkan kepada mahkota alam. Pelipur lara di kala duka, pengobat kolbu di kala rindu, pengobat hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mengawali syarahan Al-Quran kami dengan membawakan sebuah lagu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita merdeka. Hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia. Indonesia yang saat ini kita nikmati bukanlah hadiah atau pemberian, melainkan perjuangan dari tetesan darah dan pengorbanan para pahlawan dan syuhada terdahulu. Maka sudah semestinya kita generasi muda memanfaatkan, mengisi dan menjaga kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Pengorbanan yang mereka lakukan menjadi fakta sejarah nasional bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari dorongan dan panggilan suci pejuang muslim yang berasal dari ketauhidan dan keimanan yang terhujam di dalam dada untuk membebaskan Indonesia dari perbudakan dan kesewenang-wenangan para penjajah yang tamak. Sehingga Islam dan negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dewan Hakim yang kami hormati dan hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, izinkanlah kami pada kesempatan yang baik ini mengangkat tema syarahan mengenai relasi Islam dan negara dalam bingkai keindonesiaan. dengan landasan Quran Surah An-Nisa
ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan ayat ini adalah perintah kepada orang-orang yang beriman agar mematuhi Allah serta mengamalkan Al-Quran dan mematuhi sunnah Rasul serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang yang menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah yang dihadapi. Hadirin rahimakumullah, jika kita mendalami makna ayat tersebut, maka ayat di atas adalah perintah bagi orang yang beriman untuk taat kepada pemimpin negaranya selama ia masih berada di dalam jalur ketaatan kepada Allah, sehingga apabila seorang muslim acuh kepada pemerintahan serta yang berhubungan
berhubungan dengan negara dan tanah airnya, maka akan dipertanyakan keislamannya. Karena cinta tanah air adalah sebagian dari keimanan. Karena tanah air adalah syarat utama untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Dan tanpa tanah air, kita menjadi orang yang terluntang-lantung. Hadirin rahimakumullah, negara Indonesia adalah negara yang majmuk, yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, ras, dan agama. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 86,88% dan sisanya sebanyak 13,12% terdiri dari agama lainnya, meliputi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Dengan kemajemukan yang ada, sehingga negara memiliki peran mengurus rakyat, menjaga keamanan, keselamatan, memelihara agama, serta menjaga keharmonisan agama-agama lain. Karena tidak dapat dinafikan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun kesepakatan ini tidak membuat umat Islam mendapatkan haknya dalam menjalankan syariat Islam di negaranya secara sempurna. Seperti baru-baru ini kita mendengar pernyataan Kementerian Agama mengenai persoalan suara azan yang keberatan untuk dikumandangkan dan digambarkan seperti suara gonggongan anjing yang memekik telinga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lihatlah kami di bumi cendrawasih, di mana keberadaan Islam tidak menjadi sebuah konflik di tengah keberagaman yang ada. Lalu mengapa hal tersebut menjadi permasalahan? Hadirin rahimakumullah, umat Islam selalu dihadapkan pada tarik-menarik antara dua kutub ekstrim, yaitu wahyu yang tidak pernah berubah, sedangkan realitas sosial yang cenderung berubah. Hari ke hari penyimpangan demi penyimpangan makin terkesan terbiasa di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Lesbi, gay, biseksual, transgender begitu marak dan menjadi konsumsi publik. Na'udzubillah. Berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan tahun 2009, sekitar 800.000 pelaku LGBT kemudian pada tahun 2012 mengalami kenaikan dengan kisaran 1 juta jiwa. Artinya mengalami kenaikan sebesar 25% per 3 tahun. Sedangkan pada saat itu belum mendapat legalitas. Bagaimana dengan saat ini? Hadirin rahimakumullah, kehidupan masyarakat saat ini mulai jauh dari nilai-nilai ketuhanan
zaman, Indonesia telah berhadapan dengan tantangan serius dari begitu cepatnya arus modernisasi dan sekularisasi yang memisahkan antara agama dan urusan kehidupan. Agama oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang menjadi urusan individu antara manusia dengan Tuhannya. Padahal sebenarnya Islam adalah agama yang universal. Islam bukan hanya sekedar agama, melainkan sebagai sistem kehidupan karena meliputi persoalan-persoalan keseluruhan bidang dari kehidupan manusia dan memuat pokok-pokok kehidupan manusia. Dengan keberagaman permasalahan dan perbedaan yang ada, maka mari kita kembali menguatkan persatuan dan kesatuan kita, serta memperkokoh pegangan kepada satu tali, yakni tali agama Allah, agar tidak bercerai-berai, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman.
Dari Ibnu Mas'ud, Tafsir Al-Qurtubi, Juz 4 halaman 159, kata wala tafarraqu dimaknai janganlah kalian bercerai-berai karena mengikuti hawa nafsu atau perbedaan dalam tujuan atau maksud. Jadilah kalian di dalam agama Allah sebagai layaknya semua saudara. Dengan demikian, makna lainnya merupakan bentuk larangan dari saling memutus silaturahmi dan saling membelakangi. Hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebab yang pertama, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanah negara dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hadirin rahimakumullah, Islam dan Indonesia memiliki karakteristik yang khas dengan struktur masyarakat, budaya, bahasa, dan agama yang plural. Islam tampil dengan sejuk, damai, toleran, dan menjunjung tinggi perbedaan. Islam menghargai semua keragaman dan menjadikannya sebagai kekuatan dalam membangun kebersamaan dan keberagaman. Di negara tercinta ini, dengan kemajemukan yang ada, kita tidak dapat menerapkan hukum syara secara menyeluruh dalam sistem hukum negaranya. Tetapi kita berusaha membawa nilai-nilai keislaman dalam kehidupan. Berada di tengah sebagai penjaga dari melampaui batas dan dari sikap mengurangi ajaran agama, sehingga tercapai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka demikianlah syarahan Al-Quran ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syiar Islam jauh di Papua, Selalu ada relasi Islam dan negara. jangan engkau benturkan karena kita orang Indonesia. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.